Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang kami hormati eh, Pak Bapak Derajat Sulistyo yang pada pagi hari ini bertindak selaku moderator. Kemudian Bapak Ibu eh, narasumber lain yang hadir ini dari eh, Provinsi Bali dan Kota Samarinda. Pertama-tama kami eh, mengaturkan permohonan maaf Bapak Ibu sekalian karena sedianya pada hari ini eh, yang diundang untuk memberikan materi itu dari Bapak Dirjen. Eh, Namun demikian karena ada kegiatan yang eh, bersamaan dengan Pak Menko PMK sehingga menugaskan kami, eh, Ibu Direktur juga mendampingi Pak Dirjen sehingga menugaskan kami untuk mewakili menyampaikan materi Pak Dirjen dan Bu Direktur. Kemudian kami pun mau mengaturkan permohonan maaf Bapak Ibu sekalian karena tidak hadir secara langsung eh, di tempat acara. Namun demikian kami coba optimalkan melalui Zoom meeting. Selanjutnya kami juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada uh, Script atas inisiasi pelaksanaan kegiatan ini. Sebagaimana undangan yang disampaikan, ini adalah FGD yang kedua. Eh, ini kami berikan apresiasi yang tinggi Bapak Ibu sekalian, karena ini juga merupakan kontribusi dari eh, stakeholder dalam mendukung eh, peran pemerintah dalam sektor bangunan, khususnya untuk bangunan hijau dan bangunan cerdas. Sekali lagi ini kami berikan apresiasi, salam hormat dari Pak Dirjen dan Ibu Direktur. Sebagaimana materi yang diminta itu adalah, oh ya, mohon maaf Bapak Ibu, saya perkenalkan diri, saya Zidi di Subdit Pekerjaan Umum. Di Subdit ini memang setiap kegiatan ini kami mengawal untuk perusahaan pekerjaan umum, salah satunya yaitu terkait dengan bangunan gedung dan sarana lingkungan. Eh, Sebagaimana tugas kami di Kemendagri terkait dengan urusan pekerjaan umum di sub urusan bangunan gedung, kami melakukan pembinaan dan pengawasan pada sektor eh, perencanaan yang disusun oleh pemerintah daerah yang kemudian kami fasilitasi agar selanjutnya bisa selaras dengan eh, pembangunan nasional. Sebagaimana di eh, dimandatkan dalam Undang-Undang 23 2014, ini untuk urusan sub urusan bangunan gedung ini sudah terbagi habis, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota, di mana pemerintah provinsi ini memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan gedung untuk kepentingan strategis di provinsi, kemudian menyelenggarakan bangunan gedung yang ada di provinsi. Selanjutnya, begitupun dengan kabupaten kota, kewenangannya yaitu untuk menyelenggarakan bangunan gedung yang ada di kabupaten kota, termasuk kemudian untuk sertifikat layak fungsi bangunan gedung tersebut. Nah, kemudian untuk eh, dasar hukum ini, Bapak Ibu sekalian, kami tidak akan membacakan satu persatu karena kami yakin beberapa mungkin dari materi ini sudah Bapak Ibu terima sebelumnya. Kami hanya merefresh kembali terhadap beberapa dasar hukum yang ada. Nah, ini ada beberapa dasar hukum Bapak Ibu sekalian yang pada intinya adalah eh, untuk penyelenggaraan bangunan gedung ini, khususnya bangunan gedung hijau dan cerdas, ini sudah ada amanatnya, baik secara nasional maupun untuk pemerintah daerah. Nah, untuk mewujudkan eh, bangunan gedung yang tertib, baik secara administratif maupun teknis, ini pemerintah ini terus mendorong pemerintah daerah untuk selaras dengan perencanaan nasional. Nah, ini
khususnya bagaimana mewujudkan bangunan yang fungsional, andal, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudian juga untuk penggunanya. Sekaligus juga ini agar bisa serasi dan selaras dengan lingkungan serta dalam rangka pemenuhan target nasional determined contribution atau NDC. Nah, ini tentunya dilaksanakan untuk mendukung atau mengarah kepada pembangunan rendah emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim di tahun 2050. Untuk itu, eh, melalui kegiatan ini kami memberikan apresiasi Bapak Ibu sekalian dengan bangunan gedung hijau dan bangunan gedung cerdas ini uh, kita dorong terus untuk diimplementasikan untuk menuju GRK yang berketahanan iklim pada tahun 2050. Nah, BGH dan BGC ini memang berpotensi meningkatkan biaya pembangunan hingga 25% dibanding dengan bangunan konvensional. Namun ini kemudian bisa sebanding dengan penurunan biaya operasional sampai dengan kurang lebih 38%. Nah, prinsip-prinsip bangunan BGH ini Bapak Ibu sekalian, ini tentunya Bapak Ibu sudah sudah lebih paham bagaimana kemudian ini memiliki tujuan untuk pengurangan sumber daya, kemudian lahan, material dan lain-lain sebagainya untuk prinsip BGH ini. Kemudian untuk prinsip BGC sendiri ini tentunya bagaimana mendorong otomatisasi yang selanjutnya di endingnya ini bisa bersifat inklusif. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Permen PUPR yang ditetapkan untuk kriteria terhadap penilaian kinerja perencanaan teknis bangunan gedung hijau ini antara lain meliputi bagaimana pengelolaan tapak, kemudian efisiensi penggunaan energi, air, kualitas udara, kemudian material, sampai kepada pengelolaan air sampah dan limbah. Nah, ini tentunya uh, berkaitan semua dengan tujuan-tujuan pembangunan nasional dalam konteks pengelolaan bangunan gedung. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana dengan dokumen perencanaan uh, RKP 2024, ini menurut Rencana Umum Energi Nasional sampai dengan tahun 2022, capaian porsi bauran energi ini mencapai kurang lebih 12,3%. Nah, kemudian ada potensi energi terbarukan ini kurang lebih 3.600 gigawatt. Nah, kemudian ini Bapak Ibu sekalian perlu didorong untuk melakukan sinkronisasi bagaimana RKP nasional ini selaras dengan dokumen perencanaan yang ada di daerah, karena sejatinya apa yang ada di pusat ini merupakan kontribusi dari pemerintah daerah. Ini beberapa data yang coba kami breakdown dari dokumen RKP yang impact-nya atau outcome-nya ini nanti didorong kepada bagaimana untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional menjadi 19,5% di tahun 2024, kemudian penurunan intensitas energi final sebesar 0,8 SBM per miliar rupiah, kemudian ada penurunan emisi GRK energi sebesar 11,8%. Nah, tentunya target-target yang perlu dicapai di tahun 2024 ini uh, akan kita lihat kembali bagaimana kemudian capaian-capaian yang ada di daerah. Nah, selanjutnya dalam konteks perencanaan jangka panjang, kami di Kemendagri bersama Bappenas ini telah menerbitkan surat edaran bersama untuk penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan jangka panjang nasional.
Nah, di dalamnya Bapak Ibu sekalian, ini eh, ada target atau terdapat 45 indikator utama dalam pembangunan. Nah, di provinsi salah satunya adalah eh, kota dan desa maju, inklusif dan berkelanjutan. Nah, ini yang tentunya terkait dengan bangunan cerdas dan bangunan hijau ini. Nah, untuk pengukuran indikator apa yang apa eh, kota desa maju inklusif dan berkelanjutan ini salah satunya itu indikatornya adalah menggunakan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi, tentunya dengan mempertimbangkan penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah kabupaten kota. Nah, indikator ini Bapak Ibu sekalian, ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Nah, semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak terjangkau dan berkelanjutan, maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga yang ada. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini emisi GRK Indonesia diperkirakan akan terus meningkat apabila eh, mindset atau paradigma pembangunan ini tidak kita sesuaikan. Nah, pembangunan dan aktivitas perekonomian saat ini eh, kurang lebih masih bertumpu pada energi fosil, kemudian bersifat eksploitatif terhadap SDA. Nah, kemudian ini penanganan polusi dan limbah yang tidak memadai. Nah, hal ini Bapak Ibu sekalian tentunya berimplikasi atau menyebabkan emisi GRK nasional berpotensi akan terus meningkat hingga 2 kali lipat di tahun 2045. Nah, selanjutnya eh, untuk perencanaan jangka menengah, Bapak Ibu sekalian, ini pengembangan ke depan yang akan disusun pada RPJMN 2025-2029 ini titik beratnya itu atau HIP-nya lebih kepada setiap rumah memiliki dokumen PBG dan SLF. Nah, pengeluaran rumah tangga untuk membayar KPR, sewa dan pemeliharaan rumah tidak ini tidak lebih dari 30% dari pendapatan rumah tangga. Dan rumah memiliki sertifikat BGH atau surat pernyataan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota bahwa rumah tersebut memiliki kriteria BGH. Nah, ini memang sifatnya mungkin belum terimplementasi secara optimal di daerah Bapak Ibu sekalian, tapi setidaknya kita di pemerintah pusat dalam setiap penyusunan dokumen perencanaan ini akan terus kami dorong pemerintah daerah untuk juga melakukan pengawalan pada proses-proses teknis perizinan di tingkat pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan perkembangan BGH BGC di Indonesia pada tahun 2019 ini data 2014 Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tingkat penetrasi pasar bangunan ramah lingkungan Indonesia ini sekitar 2% dari pasar baru kawasan eh, yang mayoritas bangunan bersertifikat di sektor perkantoran. Nah, di 2014 ini sebenarnya dari sektor keuangan ini kami ambil datanya. OJK sebenarnya telah mempelopori untuk sektor keuangan, Bapak Ibu sekalian, bagaimana mendorong bangunan hijau ini. Nah, ini posisi eh, di 2017 kemudian ini sudah ada kurang lebih 11 bank di sektor keuangan ini yang menerapkan eh, bagaimana memberikan pembiayaan untuk bangunan ramah lingkungan. Jadi kredit-kredit yang dikeluarkan ini bagaimana kemudian juga mendorong atau mendukung untuk bangunan ramah lingkungan. Namun demikian ini masih dalam skala terbatas. Nah, selanjutnya pemerintah telah membuat kebajuan untuk memfasilitasi bangunan hijau ini, kemudian pengembangan pasar melalui penerbitan peraturan pemerintah dan peraturan daerah, serta beberapa kode teknis, kodifikasi bangunan ramah lingkungan dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, ini masih terdapat
kendala atau hambatan-hambatan dalam penerapan eh, apa ya, semacam sanksi di daerah kalau ini tidak diterapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, eh, untuk proses perencanaan mungkin langsung di slide selanjutnya, Mas Bayu, tolong dinaikkan slide-nya. Eh, Bapak Ibu sekalian, terkait untuk percepatan dorongan BGH BGC ini, sebenarnya momentum saat ini sangat pas apabila kita bersama-sama mendorong bagaimana konsistensi eh, pemerintah daerah untuk menerapkan BGH BGC ini. Momentum yang dimaksud adalah dengan adanya calon kepala daerah baru di 2025, kami di pemerintah pusat dalam penyusunan dokumen perencanaan ini selalu menitipkan kepada teman-teman di daerah, khususnya Bapeda Provinsi Kabupaten Kota, dalam menyusun dokumen perencanaan agar eh, apa BG, bangunan gedung ini juga menjadi salah satu prioritas bagaimana menjaga kualitas bangunan yang ada di daerah, khususnya mungkin teknisnya nanti yang ada di PTSP. Berdasarkan tren anggaran yang kami coba potret dari SIPDRI, ini untuk penganggaran sub urusan bangunan gedung di daerah ini merupakan kedua yang terbesar dibanding sub urusan uh, lain. Ini yang ada juga urusan jalan yang terbesar. Nah, di 2023 Bapak Ibu sekalian, ini sekedar potret saja bagaimana kemudian kami bisa melihat kontribusi bangunan gedung terhadap pembangunan nasional. Di 2023 ini dianggarkan sebesar kurang lebih 8,7 triliun dari perencanaan 13 triliun. Jadi anak ini ada deviasi kurang lebih 5 triliun dari perencanaan menjadi anggaran. Kemudian di tahun 2024 ini terdapat peningkatan di angka 17 triliun pada RKPD, kemudian di APBD-nya ini sebesar 12 triliun, Bapak Ibu sekalian. Nah, angka ini eh, memang perlu kita cek bersama kembali bagaimana kemudian kontribusinya terhadap bangunan gedung hijau dan bangunan gedung cerdas. Nah, memang kondisi ini khususnya kita di Indonesia tantangannya adalah terkait dengan unsur geografis, kemudian SDM yang tidak bisa kita secara umum kita implementasikan secara bersamaan. Kita harus melihat apa namanya karakteristik-karakteristik yang ada di daerah masing-masing, sehingga ini tentunya kita akan melihat kembali skala prioritas. Nah, di daerah perkotaan tentunya ini akan didorong bagaimana kemudian bangunan cerdas ini bisa diimplementasikan secara maksimal. Nah, memang kalau kita melihat uh, tren 5 tahun terakhir, ini ada peningkatan yang signifikan uh, terhadap bangunan cerdas dengan adanya pandemi COVID-19. Secara tidak langsung ini ada lompatan yang signifikan bagaimana kemudian bangunan-bangunan atau kantor-kantor di Indonesia ini menerapkan bangunan cerdas uh, terhadap penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan pada saat masa pandemi COVID-19. Mulai dari apa namanya yang seperti kita lakukan saat ini, Zoom meeting ini adalah bagian dari apa namanya lagi pola-pola yang kita lakukan pada saat COVID-19 uh, terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, uh, dalam penerapan BGH BGC ini kami coba memberikan gambaran terhadap beberapa kondisi yang kami alami atau kendala-kendala dalam penyelenggaraan bangunan gedung daerah. Mulai dari aspek kebijakan atau regulasi, ini eh, ada beberapa daerah yang belum semua menetapkan atau memperbaharui perda tentang penyelenggaraan bangunan gedung. Kemudian juga setelah regulasinya ada, ini belum diterapkan. Bagaimana kemudian memberikan sanksi terhadap bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, ini tentunya butuh tindak lanjut dari pemerintah daerah
Yang pertama, mengupdate atau memperbarui perda, kemudian memberikan kepastian hukum, dan selanjutnya memberikan atau melakukan pembinaan yang terpadu terhadap pemerintah pusat maupun kepada pemerintah kabupaten kota. Nah, kemudian pada aspek kelembagaan atau SDM, sama kurang lebih tadi Bapak Ibu sekalian, regulasi-regulasi harus diupdate, kemudian bagaimana kemudian eh, SDM kita di daerah ini memahami secara teknis terkait dengan BGH BGC ini. Nah, kemudian selanjutnya pada aspek teknis operasional. Nah, dalam penerbitan izin ini sekarang kita sudah lebih terpadu melalui SIMBG. Nah, ini perlu didorong juga karena menurut apa berdasarkan hasil pemantauan kami, ini masih ada beberapa daerah yang masih menggunakan sistem lama yaitu IMB. Nah, ini kita dorong juga pada beberapa pertemuan dan koordinasi kita dorong agar uh, segera menggunakan SIM BG ini. Nah, kemudian uh, Bapak Ibu sekalian, kami di Kemendagri ada beberapa upaya yang telah dilakukan dalam penyelenggaraan gedung. Di dalamnya juga ini kami memberikan penekanan bagaimana penerapan bangunan gedung dan hijau yang ada di daerah. Itu yang pertama, di tahun 2021 kita menerbitkan surat edaran eh, bersama lintas sektor di Kemendagri terkait dengan upaya percepatan layanan PBG di daerah. Kemudian ada juga SEB 4 Menteri di tahun 2022 tentang percepatan pelaksanaan retribusi persetujuan bangunan gedung bersama lintas sektor yang ada di Kemendagri. Investasi. Kemudian apa namanya? Ini ada yang menjadi prioritas eh, apa bersama Kementerian PUPR. Kemudian selanjutnya ini ada Kepmen 188 2022 tentang tim fasilitasi dan beberapa usaha-usaha ini yang bukan di Kemendagri eh, mendukung Pemda sebenarnya memiliki peran yang sangat sentris di sini Bapak Ibu sekalian karena sejatinya bangunan gedung cerdas dan hijau ini dikoordinasikan langsung oleh pemerintah daerah bagaimana kemudian mengupdate kebijakan yang ada kemudian menyebarluaskan atau mensosialisasikan norma kan kinerja BGH ini perlu juga diupdate Bapak Ibu. Nah, ini jangan sampai hanya apa berpaku kepada eh, bangunan gedung saja, tapi eh, eh, mengupdate informasi terkait dengan bagaimana bangunan cerdas ini. Sekalian, dukungan Kemendagri untuk BGH BGC ini kami menitipkan saat ini kita telah memfasilitasi kurang lebih 37 provinsi untuk penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang daerah. Nah, memang eh, khususnya untuk Bapak Ibu yang dari pemerintah daerah yang hadir di tempat ini, kami melihat atau kami memang kondisi bangunan apa perencanaan bangunan hijau dokumen fasilitasi ini belum menunjukkan bagaimana kondisi bangunan yang ada di daerah dan target seperti apa yang akan dicapai di tahun 2045. Nah, ini kami sebenarnya akan apresiasi Chat Script dengan adanya kegiatan ini mungkin ini
tidak hanya dilakukan di level pemerintah pusat, tapi juga di pemerintah provinsi dan daerah, dan lebih teknis lagi sehingga teman-teman di daerah, baik itu dari sektor pemerintah atau swasta, bisa bersama-sama mendorong bagaimana peran dalam hal ini Pentahelix, baik dari pemerintah, akademi, masyarakat, eh, eh, swasta atau BUMN dalam masing-masing. BGC ini lebih berat, apa lebih mungkin kita akan dorong ke kota-kota besar yang secara infrastruktur dan SDM-nya ini mungkin lebih eh, lebih siap dalam menerapkan yang ABGC ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabarakatuh.